وجميع مؤلف الكتب التي تعلمنا وعلمنا. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha la taqumus sa'atu. Wa minha lan iku setengah saking amaratus sa'ah atau alamatus sa'ah. La taqumu utawi lapad la taqumu ora jumeneng. Wa minha Wa minha lan iku setengah saking amaratus sa'ayati utawi lapad yati bakal teko. Yati bakal teko ala nasi ngatasé manusa. Apa zamanun zaman. Himmatuhum kang utawi sejane atawa kepentingane nas. Himmatuhum kang utawi sejane atau tujuane atau kepentingane nas. Iku butunuhum piro-piro wetenge nas. Wa syarafuhum utawi mulyane kemuliaane sinnas. Wa syarafuhum utawi kemuliaane nas iku mata'uhum bondone atau harta bendane nas. Wa kiblatuhum utawi kiblaten nas. Wa kiblatuhum utawi kiblaten nas iku nisa'uhum piro-piro wong wadone nas. Wa dinuhum utawi agamane nas iku darahimuhum piro-piro duit dirhamen nas. Wadana niruhum lan piro-piro duit dinaren nas. Ulaika tawi mengkono nas sing model kitu. Sing himmatuhum butunuhum ilah. Iku syarrul khaliqi luwi olo-olone makhluk. Iku syarrul khaliqi luwi olo-olone makhluk la khalaqa lahum indallah. La khalaqa ora ana bagian iku maujud. La khalaqa ora ana bagian iku maujud lahum kaduwe nas indallahi ing dalam sandinge Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya tentang tanda-tanda mendekati kiamat. Amaratu qtirabis sa'at. Tanda-tanda mendekati kiamat. Yang berikutnya kata musannif Syekh Bayi Hashim Asy'ari. Ada hadis yang menjelaskan ya'ti 'alan nasi zamanun. Akan datang pada manusia penghuni bumi zamanun suatu masa, satu waktu
Himmatuhum butunuhum, di mana kepentingan mereka, cita-cita mereka adalah perut mereka, mengisi perut mereka. Wa syarafuhum mata'uhum, kemuliaan di mata mereka adalah harta benda. Wa qiblatuhum nisa'uhum, pedoman mereka adalah para wanita. Kiblat pandangan, kiblat jadi juru pemutus. Yang diikuti itu adalah nisa'uhum, istri-istri mereka. Wa dinuhum darahimuhum wa dananiruhum, agama mereka itu ditukar dengan uang. Uang jadi agama. Dinuhum, agama mereka adalah darahimuhum wa dananiruhum, duit dirham dan duit dinar. Duit dirham itu terbuat dari perak, kalau dinar terbuat dari emas. Ulaika syarul khaliq, mereka itu adalah makhluk yang paling jelek. Ulaika hum syarrul bariyah. Syarul khaliq, makhluk yang paling jelek. Wala khalaqalahum indallah, dan mereka tidak mendapat bagian apa-apa di sisi Allah. Jadi ini mengingatkan kita bahwa di akhir zaman itu, pertama, katanya di sini dijelaskan himmatuhum butunuhum. Tujuan hidup orang itu sudah perut. Ini sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, yang dinukil oleh Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Jami'us Shaghir, itu ada. Jadi Nabi pernah berpesan, akhsha ma khasyitu ala ummati, yang paling aku khawatirkan kepada umatku, akhsha ma khasyitu ala ummati, yang paling aku khawatirkan kepada umatku ada 4. Yang pertama, kibarul batni, besar perut. Sama di sini ding. Himmatuhum butunuhum. Maksudnya besar perut itu orang sudah kepentingannya ngisi perut, serakah, tomak, sama ya. Sebab perut ini ya isinya ya sama dengan dunia. Kibarul batni itu maksudnya bukan makna hakiki, itu makna lazim. Maksudnya itu adalah orang yang besar perut, artinya adalah orang yang menumpuk-numpuk harta, kepentingannya adalah ngisi perut. Walaupun perutnya sudah penuh, diisi terus jadi besar perutnya. Bukan mana hakikat orang yang besar perut, pantas orangnya tidak baik. Ada orang yang memang bodinya kayak begitu, ya. Tapi dia tetap berperilaku, berkarakter baik. Tapi ada juga orang yang kurus tapi rakus. Ya. Kurus tapi ada orang yang badannya gemuk, perutnya gede, tapi nggak rakus, dermawan. Ini adalah kiasan. Kibarul batni itu maksudnya orang yang hidupnya itu hanya mementingkan perutnya sendiri. Himmatuhum butunuhum. Tidak ada kepekaan sosial. Tidak ada terketuk dalam hatinya untuk membantu orang lain. Kibarul batni. Ya, himmatuhum butunuhum, hanya untuk perutnya sendiri, buat keluarganya, orang lain masa bodoh. Itu orang yang tidak baik. Kalau orang sudah tidak peduli, itu bahaya.
Kata Nabi, yang aku khawatirkan kepada umatku orang model begini. Hanya mementingkan dirinya sendiri, perutnya udah gede, tambah gede, tambah gede, tambah gede. Kibarul batni. Yang kedua, wa mudawamatun naum. Apa mudawamatun naum itu? Ngelanggengaken turu. Hidupnya diisi dengan tidur. Maksudnya itu dia tidak beraktivitas. Mudawamatun naum. Hoyongna nyantai, sesarean, tidur-tiduran. Kalau dengar duit bangun. Kadenya tidur itu perlu. Tapi hanya untuk kebutuhan kita saja. Jangan lebih dari 8 jam satu hari. Lebih dari 8 jam itu sudah taksir. Sudah tadi'ul umri. Menyia-nyiakan umur. Sisa waktu itu bisa kalian untuk belajar, menghafal, beraktivitas, bersih-bersih, nyuci, dan lain sebagainya. Jangan sampai waktu itu tidak dipakai kosong, nganggur, al-faragh. Jangan sampai. Ngulung. Ya, jangan di HP terus deh. Mudawamatun naum itu artinya orang yang tidak menggunakan waktunya seefisien dan seefektif mungkin. Tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, lebih banyak di dunia maya daripada di dunia apa? Dunia apa namanya? Fakta. Ya. Dunia maya itu kan dunia batin, nggak kelihatan orangnya di mana. Foto sama kenyataannya nggak sama. Dah fotonya diedit dulu. Padahal mah hitam orangnya, di foto mah putih. Ya, kadenya mudawamatun naum itu artinya orang yang tidak menggunakan waktu seefektif dan seefisien mungkin. Kade. Boleh. Ada waktunya kamu olahraga, ada waktunya main, ada waktunya tidur, ada waktunya makan, ada waktunya belajar, ada waktunya ngaji, ada waktunya menghafal. Atur itu sebaik-baik. Jangan tidur terus. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi itu umat yang kayak begini nih. Jadi menjadi makhluk yang mabni, bukan makhluk yang mu'rob. Jadi santri itu harus jadi santri yang mu'rob. Ya. Wal ismu minhu mu'robun wa mabni li syabahin minal hurufi. Karena al-asufil asalnya kan mu'rob. Wal asufil mabni ay mabniun ala sukun, mabniun alal pancet. Terobah-robah gitu hirup teh. Nah, kita kan nih alam itu kan mutaghayyir. Alam itu berubah, berproses. Nah, kita juga berubah, berproses. Semakin ke sana semakin baik. Jadi mutaghayyirnya berubahnya ke arah yang baik, bukan kepada arah yang buruk. Kita kan berproses nih, ya. Usianya, postur tubuhnya, akal pikirannya, ilmunya berproses. Tambah dewasa, tambah dewasa. Itu yang dimaksud dengan mutaghayyir. Kita mutaghayyirnya ke arah yang positif. Semakin mendekati kita kepada ajal, semakin dekat kepada kubur, semakin dekat kepada Allah. Jadi ilmu kita manfaat. Yang kedua itu. Ya, yang dikhawatirkan Nabi pertama apa? Orang yang hanya mementingkan perut. Karena itu ada dulu pernah. Ada istilah itu. Napoleon Bonaparte itu kan pernah ngomong. Tentara kita berjalan dengan perutnya. Maksudnya apa? Kalau dikasih duit, jalan. Kalau nggak ada duitnya, diam. Ya. La yamutu wala yahya. Tidak bermutu karena nggak dikasih biaya. Pertama itu, mementingkan perut. Jadi cari ilmu tuh pengen ngisi perut, pengen kaya, pengen dapat harta. Salah kan kemarin juga sudah pelajaran, ta'lim muta'alim. Ya. Perutmu udah yang isi, Allah wa min dabatin illa 'alallahi rizqa, Allah yang nanggung. Udah jangan khawatir. Cari ilmu sebanyak-banyaknya. Ini kita sekarang udah banyak kehilangan para ulama, para aulia.
para kiai, para habaib sudah banyak yang meninggal. Ya. Jadi tidak ada waktu kita untuk santai. Terus berpacu untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyak. Mumpung kitab ini masih banyak, yang mengajar masih ada. Ya, yang mengajarkan ilmu masih ada, yang mau menyimak kita masih ada, terus belajar. Jangan sampai nanti ulama-ulama meninggal, penggantinya belum ada. Kalau pejabat meninggal, besok langsung diganti pejabat baru. Tapi kalau kiai, ulama, habaib, berapa puluh tahun lagi? Kesempatan kalian sekarang ya. Ya, gunakan kesempatannya sebaik-baiknya. Yang ketiga yang dikhawatirkan Nabi itu apa? Wal kasalu. Malas. Ya. Aras-arasen, kedul, bahasa Inggrisnya kedul. Al kasal. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Malas sholat, malas jamaah, malas belajar, malas ngaji, malas. Gangguannya banyak. Yang ganggu zahiron wa batinan kita diganggu itu. Karena setan gak suka orang ngaji. Mana ada setan suka ngaji? Ayo ngaji. Cek jurig. Setan tuh minal jinnati wan alladhi waswisu fi sudurinas itu. Dibikin kita gak betah di pesantren. Kena penyakit dikit, nggak betah, pengen pulang, kagak betah di pesantren. Itu semua yuwaswisu fi sudurina. Supaya nggak betah di pesantren, nanti nggak ngaji, nanti agama ini akan habis. Cahaya agama ini, nurul ilmi akan pudar. Karena ulama meninggal, santrinya nggak ada yang mau ngaji. Jadi harus dilawan itu. Ya, dilawan yang mengganggu kita, dorongan-dorongan, yang menjauhkan kita dari dunia pendidikan agama, dunia pesantren. Pasti ada itu. Sebab setan itu nggak pernah diam. Alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati wan. Ya, kalau malas ya doanya Allahumma aksa. Kalau malas dipaksa. Yang ketiga, yang keempat yang dikhawatirkan Nabi kepada umatnya adalah wadu'ful yakin. Lemahnya keyakinan kepada Allah. Ditakut-takuti. Apa di pesantren pulang, ya, nggak punya keahlian. Nanti pulang di rumah, kalau nak kawin nanti istrinya kasih makan apa, kerja apa. Takut-takuti itu. Akhirnya keyakinannya berubah. Berhenti aja, cari kerja. Dunia pesantren tinggal. Keyakinan kita tetap bahwa talibul ilmi takaffalallahu birizqi. Orang yang cari ilmu itu rizkinya ditanggung oleh Allah. Lagi nyari aja ditanggung sama Allah. Apalagi kalau dia sudah punya ilmu. Tidak ada ceritanya orang yang punya ilmu diterlantarkan oleh Allah. Nggak ada ceritanya. Ya, kita harus punya keyakinan yang teguh. Wa kullu man lam yataqid lam yantafi. Harus punya keyakinan. Kita sakit, ya punya keyakinan bahwa Allah yang menyembuhkan. Wa idza maritu fahuwa yashfi. Kita terpuruk ekonomi, ya kita punya keyakinan bahwa Allah yang ngasih rizki. Jangan sampai lemah keyakinan, akhirnya pengaruh dengan faham-faham lain. Sudahlah kamu, apalagi na'udzubillah sampai pindah agama gara-gara soal urusan dunia materi. Na'udzubillah. Jadi yakin santri bahwa kita hidup di jalan sudah yang benar ini, relnya sudah benar, tinggal kamu luruskan niat, jangan sia-siakan waktu, gunakan waktu ini untuk mencari ilmu sebanyak-banyak. Jadi kata dalam kitab ini, nanti di akhir zaman itu manusia sudah himmatuhum butunuhum. Tujuan hidupnya itu butun. Butun itu bahasa Arab, bahasa kitanya beteng. Ya, butun jadi beteng. Sarua mananya? Perut. Wa syarafuhum matauhum, kemuliaan di mata mereka itu harta. Orang kalau sudah punya harta dimuliakan. Ya. Cari teman yang punya duit. Nyari pasangan hidup yang kaya. Padahal harta itu akan habis.
Leres deh. Tapi kalau ilmu tidak pernah habis. Kalau ilmu kita kasih malah tambah. Nah itu di akhir zaman tuh gitu. Orang akan dianggap mulia, dianggap terhormat, dihormati orang, dianggap tokoh kalau sudah pegang uang, mata. Bahkan dunia hukum juga bisa tunduk dengan mata, dengan materi. Kiblatuhum nisauhum. Kiblatnya yang diikuti adalah apa kata perempuan. Saya mah gimana orang perempuan aja. Ya, apa kata istri saya. Jadi nggak punya pedoman. Jadi laki-laki itu harus kuat, punya pendirian yang kuat. Ya, jangan sampai terpedaya. Ya, pendapat istri perlu kita minta pendapat. Ya, jangan otoriter, nggak boleh juga otoriter. Harus musyawarah wasyawirhum fil amri. Tapi jangan sampai semuanya ngikutin apa kata nisa, apa kata perempuan. Ada hal-hal yang perlu kita jaga, ya. Prinsip hidup. Nanti ada goyang tuh kan. Kalau sudah kiblatnya kepada perempuan. Mudah dirayu oleh wanita. Ya. Jadi playboy. Playboy cengeng. Wadinuhum darahibuhum wadananiruhum. Agama mereka itu adalah duit dan dinar. Dirham dan dinar. Maksudnya apa? Agama ini sudah tidak ada nilainya ketika berhadapan dengan uang. Orang akan tidak berani berfatwa bahwa itu adalah haram atau halal atau makruh ketika dia sudah dijejali dengan uang. Ya. Ulaika alladzina ishtarau ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu. Fawailul lil ladzina apa itu? Yashtaruna apa? Ulaika alladzina ishtarau al-hayatad dunya bil akhirah. Orang yang mengganti kehidupan dunia dengan akhirat. Fama lahu min akhirati min khalaq. Dunia, ya isinya duit dan dirham ini. Agama tidak bisa dijual. Tidak bisa dijual dengan apapun. Jadi orang kalau sudah mulai menggadaikan agamanya dengan materi dunia, dengan uang. Ya, KUHP kasih uang habis perkara, repot. Ya. Kita harus punya prinsip. Ini jalur agama. Ini Qurannya, ini hadisnya, ini kalau ulamanya harus. Makanya kita masih bersyukur, ya, masih ada ulama-ulama kita yang punya apa namanya komitmen untuk memajukan agama. Ya, ada persatuan para ulama, persatuan pesantren, majelis taklim. Ini kalian nanti akan menjadi penerus. Jangan sampai agama ini derajatnya akan jatuh karena ditukar dengan dunia. Segalanya diukur dengan uang. Kalau nggak ada amplopnya nggak mau ngaji, wah repot kan. Kalau ada kamu pulang dari rumah, sana mah amplopnya kecil, ini amplopnya gede. Nggak boleh begitu. Sholat jenazah kalau di amplopan, tahlil nungguan amplop, kayak ATM artos tinu maot. Nggak usah itu. Tahlil berdoa ya berdoa, ya. Kamu jadi ustadz misalnya di rumah, tahlilan, orangnya nggak mampu, ya nggak usah, amplopnya ambil kasih lagi, saya sedekahkan. Jangan nanti satu kampung, ya, tinggal satu kampung rebutan masjid, rebutan musola, rebutan majelis taklim, rebutan tahlil, naon itu, ya. Agama tidak boleh hancur, lebur, murah harganya gara-gara duit. Ya Allah yang ngasih itu ya. Rezeki Allah yang ngasih. Ya. Allah yang ngasih. Ulaika syarrul khaliq. Mereka itu adalah makhluk yang paling jelek. Itu agama ditukar dengan dunia. Ya. Segalanya tujuan hidup mereka adalah
mencari kebutuhan perutnya, gitu kan? Rakus sama dunia. Kemudian kemuliaannya dianggap adalah harta. Kalau belum punya harta, kalau belum mobilnya belum mewah, belum dianggap. Salah itu. Ya biasa aja hidup. Harta titipan, ya kan? Harta titipan, ilmu titip. Kita ini nggak punya apa-apa. Status yang Allah kasih kepada kita, jabatan yang Allah kasih, harta yang Allah kasih, semua adalah titipan. Jadi kita meninggal dunia seperti contohnya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia nggak meninggalkan warisan apa-apa, semuanya sudah diserahkan untuk agama. Jadi jangan rakus sama dunia. Perhatikan orang lain, lingkungan, sosial, tetangga kita, jangan sampai ini. Ada orang yang rajin sholat, rajin ibadah, sholat tahajud, siang puasa, malam tahajud. Tapi ketika tetangganya kelaparan, dia biarkan, Allah tidak terima itu ibadahnya. Jadi ada kesolehan personal, kesalehan individu, ada kesolehan sosial. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Kan gitu. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Harus seimbang. Kita rajin ibadah mahdoh hubungan kita kepada Allah, tapi hubungan kita kepada manusia, hablum minan nas, juga harus baik. Jangan pelit sama ilmu, jangan pelit sama harta, jangan pelit sama tenaga, jangan pelit sama waktu. Ini masyarakat butuh apa? Oh, dia lagi mau ada hajatan, perlu bantu. Ya. Ada yang musibah, bencana alam, perlu kita bantu, turun. Punya uang, kasih uang. Man kana lahu malun falyatasaddaq bimali. Enggak punya uang, punya tenaga, falyatasaddaq biquwati, dengan tenaga. Dengan apa saja kita bisa bantu. Itulah makhluk yang paling baik. Disebut khairul bariyah. Ya, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang yang baik itu dia soleh di hadapan Allah, juga soleh di hadapan makhluknya Allah. Fahimtum? Wallahu alam bissawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala Allah ashrafna fadubana تغسل كل حوبة واستر لنا أوراد ومن الروعة واغفر لوالدينا. Wa